Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 23 Agustus 2025. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang panjang dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dengan perjamuan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Kadang-kadang saya itu bingung dan tidak habis pikir kepada orang-orang zaman sekarang yang hari gini, tapi masih percaya juga dengan yang namanya ramalan-ramalan dari orang pinter. Belum lama ada umat yang datang kepada saya menyatakan, Romo, usaha saya sepertinya macam ditutup. Menurut orang yang bisa melihat, punya sixth sense. Elah, saya juga bisa ngelihat ya kan ngebuta. Lalu dikatakan katanya, ibu, rumah ibu harus dipasangi pagar supaya aura-aura negatif itu tidak masuk dalam rumah. Ada biayanya ibu untuk pasang pagar yang bisa menghalangi supaya aura jahat tidak masuk ke dalam rumah ibu. Saya mengatakan kepada ibu itu, ibu, udah usaha ibu lagi nggak bagus, sekarang disuruh bangun pagar yang nggak kelihatan lagi. Kalau orang ini pinter, saya bilang memang sungguh pinter, dia nggak jadi tukang pagar. Pasti profesinya lain, tidak menjadi tukang pagar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini Yesus mengkritik cara hidup dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa, artinya menjadi pemimpin bagi orang-orang Yahudi. Namun kelakuan mereka bukan sebagai pemimpin yang bijak, melainkan sebagai pemimpin yang abal-abal, pemimpin yang malah berlaku munafik. Mereka mengajarkan namun tidak melakukan. Mereka tampil layaknya komentator yang fasih memberikan komentar tanpa menjadi aktor yang mau dengan setia melakukan dan melaksanakan apa yang diomong. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan olah kesalehan mereka, puasa, berderma, berdoa, melakukan sesuatu yang baik, namun dengan intensi yang tidak tulus. Hanya untuk flexing, hanya untuk pamer supaya dilihat orang dan mendapat penghormatan dari orang-orang banyak.
Mereka suka disebut rabi. Mereka mencari puja dan puji dari orang banyak. Dan lupa diri kalau segala pujian hanyalah bagi kemuliaan Allah saja. Inilah kemunafikan mereka. Maka Yesus bersabda, sebab itu turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan kepadamu. Namun jangan turuti perbuatan mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan verba docen exempla trahun. Kata-kata itu docen, mengajar. Tetapi teladan itulah yang menarik untuk diikuti. Exempla, keteladanan hidup yang menarik untuk diikuti. Dan Yesus bukan hanya mengajarkan. Namun apa yang ia ajarkan, ia lakukan secara nyata. Yesus bersabda, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Dan siapapun yang mau menjadi pemimpin, hendaklah menjadi hamba. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi teladan itu. Ia menghambakan dirinya dengan datang menjadi manusia. Maka ia diangkat, ditinggikan di atas kayu salib. Dan semua orang kini yang memandang salib akan dikaruniakan dengan keselamatan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang antara perkataan dengan perbuatan nyambung. Antara apa yang diajarkan dengan yang dilakukan sesuai. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Selamat bermenung. Happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.